Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sejahtera. Berita sukacita firman Tuhan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Memuji kesetiaan Tuhan. Kehidupan kita adalah kesempatan bersukacita memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena Tuhan itu setia. Di dalam iman, kita menyaksikan kesetiaan Tuhan, memberi kepastian kasih, pertolongan, dan pengharapan. Pengharapan itu membuat kita tetap bersemangat. Adanya jaminan kesetiaan Tuhan membuat hidup kita bersukacita. Di dalam Tuhan, saudaraku, kita menemukan keselamatan, kasih, dan kekuatan melalui rangkaian kejadian, peristiwa yang muncul, berganti, dan berlalu yang kita alami. Kitab Tawarikh, sebuah kesaksian bahwa kita perlu mencermati hal-hal yang telah berlalu demi kehidupan kita selanjutnya. Perjalanan hidup sebagai kesaksian tentang kesetiaan Allah menjadi titik tolak kehidupan kini dan di masa depan. Kehidupan diimani dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan saat yang tepat memuji Allah, mengingat kebaikan, kebenaran, dan kemuliaannya, menyembah, meletakkan pengharapan kita dalam doa kepada Tuhan. Apa yang menggerakkan orang percaya memuji Tuhan dalam hidupnya? Iman kitalah yang menentukan sikap kita memuji Tuhan. Beriman bukan selalu berarti dapat mengubah keadaan, lari dari kenyataan, atau apa yang kita kehendaki pasti Tuhan berikan. Ketika iblis mencoba Yesus, dia meminta kepada Yesus, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus mengharapi iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ini tipe beriman kalau mau mengubah keadaan. Ada juga yang lari dari kenyataan, seperti permintaan orang yang disalib bersama Yesus. Selamatkanlah dirimu dan kami. Beriman kalau dia bisa lari dari kenyataan, keinginannya dituruti Allah. Beriman bukan kalau atau mau, tetapi walau belum dapat kita pahami, walau keadaan belum berubah, walau tidak seperti yang kita kehendaki. Sama seperti seorang perwira, kepala pasukan yang menyaksikan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Dia mengaku dan memuliakan Tuhan. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Dia menyaksikan Yesus menderita di salib. Dia melihat Yesus mati. Yesus tidak merubah keadaan, tidak lari dari kenyataan, tidak kehendaknya yang jadi. Kok bisa-bisanya perwira ini memuliakan, mengaku Yesus anak Allah? Tentunya karena perwira ini melihat bagaimana Yesus menghadapi keadaan, bersikap walau dalam masa sulit, penderitaan, dan saat genting. Walau Yesus menderita, mati, tetapi bagi perwira ini, Yesus adalah anak Allah. Itulah iman sejati. Pujian dan pengakuan akan Allah. Kita mempunyai teladan iman Abraham. Dia orang yang taat walau belum mampu memahami apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dalam kitab Tawarikh ini dicatat, Allah memilih Abraham, silsilah dan perjalanan panjang umatnya bertujuan supaya umat pilihan itu hidup dalam rasa syukur, memperkenalkan perbuatan Allah. Mengimani kesetiaan Tuhan, berseru kepadanya dalam doa,
itulah kunci kemenangan perjalanan hidup. Beribadah, menyatakan syukur, memanggil, memperkenalkan perbuatan Allah. Ibadah itu, saudaraku, pendamaian antara kita dengan Allah, di mana kita menyadari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, mencari Tuhan lewat doa, dan memohon Tuhan memulihkan keadaan kita. Maka kunci kemenangan perjuangan dari pergumulan, kalau kita setia dan berseru kepada Tuhan. Kebahagiaan, kenyamanan, bebas dari rasa khawatir, dan tergantung kepada rasa syukur kepada Allah, ketekunan kita mencari wajahnya setiap hari. Firman Tuhan ini mengajak kita, pertama, bersukacita merayakan kemurahan perbuatan Allah. Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Ucapan syukur atas kesetiaan Allah pada janjinya. Pujian, sujud, menyembah, membawa persembahan berhiaskan kekudusan. Penyembahan dalam bentuk ucapan, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu, hidup adalah merayakan kasih setia Tuhan. Nyanyian sorak-sorai sebagai pujian dan menaikkan doa. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kita berharap mendekat mencari Tuhan dan kekuatannya, karena Tuhan itu Bapa yang melindungi anaknya dengan kekuatan tangannya. Allah setia pada janjinya, pelindung bagi umatnya. Bernyanyilah, kabarkanlah, dan ceritakanlah. Orang yang beribadah mengumandangkan perbuatan Allah yang baik. Tuhan dipuja sebagai Raja atas seluruh bumi, dan karena kuasa dan kekuatan Tuhan itu, kita tunduk menyembahnya. Yang ketiga, pengakuan dosa disertai doa. Doa, pengenalan diri, pengakuan dosa, permohonan dan harapan kepada Tuhan. Kita perlu menyadari, mungkin selama ini kita telah menjauh dari Tuhan, dan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Situasi akhir-akhir ini, kita semakin perlu mendekat kepada Tuhan, bergantung kepada kekuatannya, mencari sampai mendapatkan, sampai menemukan, berusaha datang lagi kepada Tuhan dan berdoa, selamatkanlah kami ya Tuhan. Saudaraku, memuji kesetiaan Tuhan berarti merayakan kehidupan dalam kesaksian dan sukacita atas penyertaan Tuhan, pengharapan dan doa yang menolong dan menyelamatkan kita. Kejadian dan suasana yang sedang kita hadapi menggugah kesadaran kita betapa tak berdaya dan rapuhnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tanpa kesetiaan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Kekuatan pikiran tidak selalu mampu memahami perjalanan hidup. Untuk itu, mari kita lebih tekun mencari Tuhan dan kekuatannya, datang kepada Tuhan di dalam doa. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah. Amin.